Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Secara pekerjaan, satu-satunya yang tak sama seperti apapun itu tidak bisa terbatas seperti terbatasnya Yesus. Kedua, Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang dikatakan. Maka baik Yesus maupun Roh Kudus dalam perspektif hakikat maupun pribadi, entitas tugas masing-masing itu tidak sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Yesus dalam bentuk pekerjaan. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Roh Kudus dalam bentuk pekerjaan dan juga dalam bentuk hakikat dan wujud. Jelas itu. Tapi ya, gini, Bang. Ya, silakan. Gini, kita santai aja, kita ya nama sama bangsa, kita diskusinya santai aja. Tidak perlu ngotot-ngototan, ya. Ya, walaupun saya melihat bahwa Abang selalu kan dengan lantang berbicara, ya, no problem, itu kan ciri khasnya masing-masing, ya. Tetapi dalam diskusi kita ini saya minta supaya jangan suka mute dan jangan suka kick. Kalau memang sudah nggak sepakat lagi, nggak setuju lagi untuk kita lanjutkan diskusi, ya jangan, bilang saja, oke, kita akhiri. Jangan mute dan jangan kick. Saya pikir cara seperti itu kan nggak bagus juga, ya. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini kan Abang temanya ini si perampas kitab Yahudi, ya. Saya nggak tahu karena tema ini kan bisa tema publik, ya. Jadi merujuk kepada siapa saya nggak tahu. Tetapi saya mau sedikit lagi mengulas yang kemarin kita bahas, yang Abang berkata bahwa Roh Kudus batal jadi Tuhan, dan Abang mengutip ayat 2 Samuel 7 ayat 22. Di situ Abang menarasikan bahwa Allah itu tidak serupa apapun, tidak sama seperti apapun. Padahal di situ tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa apapun. Ya, saya juga itu kan tambahan-tambahan saja dari Bang Zuma. Tetapi kalau kita baca konteks ayat itu, tidak ada sedikit pun diksi di situ ya menyebutkan bahwa Allah serupa apapun, Allah tidak serupa apapun. Karena di situ ada kalimatnya, ya, Tuhan itu besar, ya, dahsyat dia tidak serupa apapun, ya. Coba Abang baca lagi ayatnya. Ya kan udah jelas begitu datanya. Tidak ada yang sama, maksudnya, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama seperti dia, betul? Iya betul. Makanya dia bukan tidak roh. Sama. Oke, bentar. Tidak ada yang sama seperti dia. Menurut Abang, kalimat tidak ada yang sama seperti dia itu maknanya seperti apa? Ya, tidak ada yang sama seperti dia. Maksudnya roh tidak sama. Iya. Kalau dia adalah roh, setan juga roh, berarti dia sama dengan setan. Ya. Baik. Sehingga dia bukan roh, karena dia tidak sama seperti setan. Kan jelas itu. Makna, ya, sebentar Bang. Makna di 2 Samuel 7 ayat 22 itu, oke ya, sebentar ya, saya buka catatan dulu ayatnya tuh ya. Di situ kan dikatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Di situ, menurut Abang, ini tulisan siapa? Kitab yang tulisan Yeremia itu. Sebentar. Sorry. Saul. Okay. Bisa. Nabi-nabi kecil. Baik, sebentar. Silakan. Kita langsung ke poinnya. 2 Samuel itu, ya, kitab Samuel itu ditulis oleh siapa? Samuel. Oke, ditulis Nabinya oleh Samuel. orang Yahudi. Yes. Oke, baik. Tadi kan Anda sudah salah menyebut dikit, tetapi nggak apa-apa. Dalam kita manusia itu dikit-dikit. Saya teringat Yeremia 31. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, di situ, ya, di situ kan, coba lihat temanya itu tentang apa? Itu ucapannya siapa? Itu tulisan Samuel, tulisan Nabi Samuel. Sebentar, itu tulisan Nabi Samuel. Siapa yang mengucapkan? Siapa yang mengucapkan itu? Ketika kita lihat di dalam 2 Samuel itu, kita bisa dikatakan bahwasanya Daud boleh menyatakan hal tersebut,
Musa boleh menyatakan hal tersebut. Yang pastinya beliau ketika berbicara tentang hal ini membahas tentang keadaan Daud, hamba Tuhan yang menceritakan hal bahwa Tuhan itu tidak ada yang sama. Sama seperti Yeremia juga begitu. Yeremia juga mengatakan hal yang sama. Oke, sebentar. Nabi Muhammad juga menyatakan hal yang sama. Kita langsung kepada pribadi yang tertulis di 2 Samuel 7 ayat 22 itu. Itu siapa yang mengucapkan itu? Siapa? Menurut abang siapa? Kalau saya melihatnya sih itu Daud. Oke, Daud. Baik. Coba abang scroll ke atas, lihat temanya di situ apa? Perikopnya itu apa? Perikopnya. Jadi abang jangan, jangan perikop abang hanya itu kan, membaca. Ya. Perikop itu kan bukan wahyu Tuhan, hanya tulisan daripada Bible, penulis Bible. Dan itu adalah doa pujian atau doa syukur oleh Daud. Betul. Oke, coba abang baca ayat 23-nya. Ya silakan aja Anda baca. Saya hanya paham data 22. Oke. Silakan. Jadi kalau kita baca seterusnya ya, karena dari atas itu dan bangsa manakah di bumi ini? Dan bangsa manakah yang ada di bumi ini yang sama seperti Israel? Itu maksudnya. Ya, jadi ayat ini adalah bagaimana Daud dia menaikkan ucapan syukur doanya dia kepada Tuhannya yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Makanya Daud bilang gini, Tuhan siapa yang seperti Engkau Tuhan? Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Ini merujuk kepada otoritas dan kekuasaan yang dia miliki. Tetapi Anda bernarasi bahwa itu merujuk kepada tidak serupa apapun. Padahal di situ tidak ada diksi, tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Oke, boleh. Itu kan hanya tambahan poin dari abang saja. Boleh? Boleh? Oke. Coba. Cakupan dalil itu memang benar. Cakupannya memang menjelaskan betul. Kepada saya ayat itu seperti apa? Iya, cakupannya memang betul. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan pencipta langit dan bumi itu. Mau Anda maknai itu secara hakikat boleh. Anda mau maknai secara pekerjaan juga boleh. Kenapa? Coba Anda lihat Yesus, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kemana-mana, tunggu. Sama dulu, gantian kita. Anda kan ingin mengatakan... kemana-mana dulu. Tunggu. Di sana, di dalam iman saudara, ada 3 pribadi yang Anda katakan sebagai Tuhan kan? Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jangan ke Yesus dulu. Suara saya ngelak ya teman-teman. Cek. Tunggu. Teman-teman, suara saya gimana? Aman ya? Yesus dulu. Jadi gini, Bung. Jadi gini. Ketika saya membawa 2 Samuel 7:22 ini, secara sepintas saya memaknai secara hakikat. Jadi hakikat Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Anda mencoba membawa data nomor 23. Saya paham. 24 saya ngerti. 25 saya paham. Akan tetapi ketika Anda menarasikan makna yang bias lebih luas, saya bawa Yesus, saya bawa Roh Kudus. 1, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Secara pekerjaan, satu-satunya yang tak sama seperti apapun itu tidak bisa terbatas seperti terbatasnya Yesus. Kedua, Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang dikatakan. Maka baik Yesus maupun Roh Kudus dalam perspektif hakikat maupun pribadi, entitas tugas masing-masing itu tidak sama seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Yesus dalam bentuk pekerjaan. Tuhannya Yahudi tidak sama seperti Roh Kudus dalam bentuk pekerjaan dan juga dalam bentuk hakikat dan wujud. Jelas itu. Oke, baik. Silakan. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu menyinggung tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Yes, berbeda dengan Allah. Baik, coba kamu tunjukkan di dalam kemanusiaannya di mana keterbatasan Yesus itu, di mana? Ketidakterbatasan Yesus itu segala-galanya. Segala-galanya terbatas. Dia tak sanggup melakukan apa-apa. Pekerjaannya di dalam Yohanes 4 nomor 34, makanannya adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yohanes 12
48, 49, 50 perkataannya adalah perkataan yang apa yang diperintahkan oleh Bapa. Semuanya. Baik. Yesus tidak bisa menahan ngantuk. Yesus tidak bisa menahan rasa lapar. Yesus tidak bisa menahan rasa ketakutan, was-was, dan seterusnya. Sebagaimana manusia lain. Sementara Elohim dalam hal ini Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yishak tidak mungkin mensifati sifat kadar seperti itu. Jelas kok. Oke, baik. Jadi Yesus di dalam kemanusiaannya, mengapa dia harus mengambil rupa sebagai manusia? Karena dia datang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita bernarasi, ya sebentar, sebentar, saya selesai dulu. Kita sudah sepakat kan, selesai bicara baru tanggapi. Yesus di dalam ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya selain daripada Bapa, dia melihat apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan, dia kerjakan. Memang betul, karena dia adalah Sang Firman. Dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Contoh, ketika abang mengucapkan sesuatu, ya kan? Kata-kata yang abang keluarkan itu pasti kan keluar dari isi hati dan otak saudara, abang. Tidak mungkin ketika sudah ada rancangan di dalam otak, lalu dia keluar dari mulut abang itu berbeda. Kalau berbeda berarti ini tidak sinkron. Nah, ketika Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu berbicara tentang relasinya dia dengan Tuhan bersama Sang Bapa. Itu berbicara tentang relasi, hubungan, bahwa dia itu harus bergantung kepada Bapa. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang Bapa kerjakan. Tidak mungkin. Makanya itu dia berbicara di dalam kemanusiaannya. Tetapi di dalam kemanusiaannya pun keilahiannya juga turut bekerja. Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu. Mujizat demi mujizat dia lakukan. Ketika dia berjalan di atas air, apakah Bapa menyuruh dia, Yesus kau berjalan di atas air? Tidak. Ketika dia menghardik badai, berhentilah engkau. Badai berhenti. Apakah Bapa berkata bahwa hardik itu badai? Tidak. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh Bang Suma dan teman-teman Islam. Ada kalanya ketika Yesus mengucap syukur. Ya Tuhan, aku mengucap syukur ketika mau membangkitkan Lazarus. Ketika mau beri makan 5.000 orang, dia mengucap syukur. Karena apa? Itu di depan khalayak umum. Banyak orang. Supaya tidak menciptakan sesuatu yang membuat orang-orang Yahudi akan semakin marah dan menolak dia. Makanya ketika dia berkata, akulah anak Allah. Dia mengucapkan itu, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Kenapa? Bagi orang Yahudi, ketika engkau menyebut engkau anak Allah, sudah menganggap dirimu sebagai Allah. Makanya Yesus ketika dia berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, yaitu tapi dari Bapa. Itu bukan berbicara tentang kelemahannya dia, Bang. Itu berbicara tentang relasi dan dia dengan Bapa. Supaya bisa terkoneksi, terhubung. Nggak mungkin Bapa mengatakan ini, terus Sang Firman ini melakukan sesuatu yang berbeda. Karena itu seperti ini abang. Ketika di dalam otaknya abang di otak abang merancang, menulis kalimat ini. Pasti action dari tubuh abang juga akan sesuai dengan yang ada di dalam otak abang. Sehingga sinkron. Nah demikian pula Yesus. Nggak mungkin Yesus, Bapa menyuruh ini, terus dia mengajarkan yang lain. Nggak bisa seperti itu bang. Makanya kita kembali lagi ke 2 Samuel tadi. Itu adalah doa pengucapan syukur Daud kepada Tuhan. Bahwa tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Itu Daud mengagumi kebesaran Tuhan. Bukan bentuknya Tuhan, oh Tuhan Engkau besar, Engkau melebihi segala sesuatu. Tidak berbicara tentang bentuk fisik. Tetapi berbicara tentang otoritas yang Tuhan miliki. Itu saya mau clearkan itu saja. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke tema. Ini jadi, pandangan selama-lamanya pandangan orang yang berakal sehat. Apakah Bapa itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apakah Bapa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Oh, nggak bisa. Yesus nggak bisa. Sebentar abang. Kalau berarti abang tidak sama. Masuk, Yesus tidak abang. sama dengan Bapa. Ya memang Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa. Tetapi satu hakikat. Gini abang, sebentar. Sebegitu panjangnya Anda berbicara. Sebentar abang. Supaya Anda menjilat abang ludah Anda sendiri. Bapa ketika menciptakan segala sesuatu pasti harus bersama dengan firman. Sebab tanpa firman maka ia tidak bisa menciptakan sesuatu. Apakah ketika Bapa berdiam begini ya, sesuatu terjadi? Tidak kan? Nah, sesuatu terjadi itu ketika keluar dari mulutnya dia.
ada ucapan, ada firman, jadilah terang, baru terang itu jadi. Ketika Bapak berdiam diri kayak begini, tidak mengeluarkan satu kata pun, apakah sesuatu bisa terjadi? Contohnya gini, saya mau ciptakan, saya Tuhan ya, saya mau ciptakan terang, terus saya berdiam begini, terang itu jadi? Ini pendalaman anak TK untuk mengetahui seekor kodok itu seperti apa. Berpikir secara logika. Sekarang giliran saya. Oke. Kupikir orang berkualitas. Silakan. Jadi gini, lebih bermartabat ketika Anda menyembah HP daripada menyembah Yesus. Kenapa? HP itu ketika berbicara mengeluarkan suara. HP itu tidak perlu klarifikasi tentang kelemahan dirinya. Contoh, Tuhan berbicara melalui HP. Aku ini adalah Tuhan. Maka suara yang Anda dengarkan dari HP itu akan mengatakan hal yang sama. Aku ini adalah Tuhan. HP itu tidak akan berkata dari dirinya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri loh. Sabar. Oke, bagus. Sabar Analogimu dulu. bisa saya. Saya akan tampol kau dengan analogimu sendiri. Jangan lanjut. jangan sombong. Saya hargai Anda karena Anda sudah mulai waras, tapi ternyata masih gila juga ternyata. Kupikir tadi sudah waras. Jadi HP ini tidak pernah mempermalukan dirinya dengan mengatakan aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Masih lebih bermartabat HP daripada Yesus. Yesus mengaku, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Tuhan atau ucapan yang bukan Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu bukan Tuhan. Sedangkan yang disebut Tuhan, Maha berkata-kata. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Apapun yang aku mau, aku katakan, itulah jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya berkata, semuanya ada. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang kuperintahkan terjadi. Itu baru Tuhan. Sedangkan Yesus, HP ini apapun yang saya katakan, HP nurut. Apa yang saya katakan, itu yang disebutkan. Saya mengatakan A, HP menyebut A. B, HP tidak merendahkan dirinya dengan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Suma yang mengutus aku. HP masih lebih bermartabat Anda Tuhankan daripada Yesus. Karena Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti mana Yesusnya? Mana ketuhanan Yesusnya? Mana? Lebih pantas HP Anda tuhankan daripada Yesus. Sekiranya mungkin Anda mau memilih di luar Tuhan untuk Anda sembah, maka pilihlah HP Bang Suma atau pilihlah HP Anda. Karena HP Anda lebih jujur daripada Yesus sendiri. Silakan. Baik. Anda menganalogikan HP bahwa ketika ada suara atau gambar yang sekarang ini Anda dan saya saling lihat kan lewat HP. Betul? Ya. Ketika kita berbicara atau gambar kita terlihat di HP. Ya. Apakah pribadi yang di dalam HP itu, kita itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili? Mewakili, betul. Berarti HP ini kan hanya media saja kan? Ya, Yesus hanya media. Pintar. Sebentar. Ente pintar. Pintar ente. Tetapi HP lebih bermartabat daripada Yesus. Tunggu, saya bicara dulu. Silakan. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Jadi esensinya di sini adalah apakah pribadi Anda dan saya di dalam HP itu atau HP itu sendiri? Bukan, itu berbeda. Esensinya itu kita berdua ini kan ada di dalam HP ini, baik suara kita, gambar kita ada di dalam HP kita. Oke. Yang ada di dalam HP itu mewakili pribadi kita apa enggak? Mewakili. Bagus, Anda pintar. Terus? Apakah HP ini, kalau enggak ada HP ini, Anda dan saya masih tetap ada apa enggak? Ada. Tetap ada, pintar. Terus? Yesus di dalam kemanusiaannya, dagingnya ini yang hanya sementara itu saja. Kalau tanpa daging yang nama kemanusiaannya itu, menurut abang dia masih ada nggak? Ada.
Pintar. Artinya esensinya itu bukan di fisik ini, tetapi esensinya adalah di dalam kepribadiannya dia. Oke, baik. Seperti Baik. Anda dan saya. Contoh Oke, gini, baik. sebentar, sekali lagi. Ketika kita metong ya, tubuh kita ini jasad. Kira-kira apa yang masih tersisa dari hidup kita? Semuanya. Apa semuanya? Daging. Kalau tubuh kita ini sudah metong dan kita sudah dikubur, apa yang tersisa dari hidup kita? Semuanya. Masih tersisa semuanya. Aduh. Kalau Anda sudah metong, Anda dikubur di dalam tanah. Ya. Yang tersisa dari diri kamu itu apa? Semuanya. Ruh dan jasad. Jasad kembali ke tanah. Ruh kembali ke alam ruh. Kok semuanya? Iya dong. Kalau tubuh ini sudah binasa, Binasa. yang tersisa dari hidup itu apa? Jasad dan ruh. Kok begini ya pemahaman? Ya iya dong. Ya iya dong. Kita Jasad. tubuh ini kalau sudah mati, Enggak ada tubuh ini binasa. sudah mati. Sebentar, oke, sebentar. Kalau contohnya gini, tubuhmu itu dimakan buaya. Iya. Tidak Buaya hilang. itu sudah menelan. Oke, sebentar. Tetap Buaya ada. itu sudah menelan. Buaya Tetap itu ada. sudah menelan kamu. Sehingga semua tulang-tulangmu, semua fisikmu itu sudah menjadi daging, Tetap ada. daging dan bercampur dengan buaya. Kira-kira Tetap ada. masih ada nggak? Ada. Tetap ada. Tetap ada. Jasad tetap ada. Tapi mengurai. Entah itu ya kembali uap, menjadi air, menjadi tanah. Akan ada, Artinya tetap itu ada. sudah sudah hilang, nggak ada Nggak lagi hilang, yang tersisa nggak hilang. roh saja. Enggak hilang, akan bangkit Sebentar. kembali. Oke. Akan disatukan kembali, akan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang kembali ke analogi Anda. Sebentar. Antara Yesus. Saya belum selesai. Tunggu. Sebentar, saya belum selesai. Saya betul, dengar dulu, jangan Anda ngomong terus. Antara Yesus dengan Bapa, antara saya dengan HP. Posisi HP di situ seperti apa? Antara Yesus HP di dengan sini kan Bapa. hanya media. Iya, Oke? tunggu. Dengar. Yesus, Bapa dengan Yesus. Yesus penyampai suara Bapa. Yesus penyampai suara Bapa. Dan saya, jarak Anda dengan saya jauh. Anda di Ambon, saya ada di Makassar. Anda bisa mendengarkan suara saya melalui media bernama HP. Terus? Kedudukan HP dalam hubungan Bapa dengan Yesus itu seperti apa? Silakan. Kedudukan Bapa dan Yesus adalah satu di dalam hakikat, yaitu Tuhan Elohim. Ya? Kedudukannya Karena- dengan HP, antara saya dengan HP, Jangan kau analogimu ini nggak masuk akal. Karena nggak masuk HP akal, ini sudah benda kena mati, ketampol. nggak ada hubungan. Ketampol. Esensinya bukan di media itu. Esensinya bukan di media itu. Tadi Anda mengikuti. Wah, bagus. Analogimu ini bagus. Analogimu ini bagus. Analogimu Makanya ini saya bagus. tampol Analogimu kau dengan bagus. analogi kamu Analogimu sendiri. bagus. Sekarang Karena ketika saya kamu nggak bisa bertanya, menyamakan Yesus dengan ketika saya bertanya, posisi HP dan Yesus hubungannya dengan Bapa, saya dengan HP. HP ini posisinya sebagai Bapa atau sebagai Yesus? Jawab. Oke, bentar. Kalau kamu menganalogikan HP ini adalah benda mati yang nggak ada gunanya sebenarnya. Ketika dia sudah tadi rusak, Anda ngikut. sebentar. Tadi Anda riang gembira. Bagus, bagus. Aku suka, aku tampol kau dengan analogi ini. Aku tampol kau. Makanya Kebalik, saya Bang. mau Kau kasih yang ketampol. Saya mau kasih penjelasan kepada kamu. Yesus itu identik supaya dengan kamu HP. bisa paham. Malah HP lebih bermartabat dari Yesus. Alah, HP tidak mengatakan aku tidak kan dapat maumu berkata-kata semua. dari diri sendiri. Sedangkan Yesus menarasikan analogi, dia klarifikasi Itu kan dengan maumu, lisannya sendiri. Itu analogimu yang Yesus ngawur, berkata, sekarang saya tanya. Nggak logis. Sekarang saya Nggak tanya, logis, Uma. apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ketika Yesus berkata demikian, itu berbicara tentang relasi Saya ulang dia lagi. dengan Bapa. Saya ulang lagi. Karena dia adalah sang firman itu. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, kalau kamu mau merujuk kepada ayat bahwa Yesus berkata bahwa aku tidak bisa Saya ulang berbuat lagi. apa-apa dari diriku Saya ulang sendiri. lagi. Oke, Apakah Yesus baik. bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa? Dalilnya, Bisa? kasih dalil. Kasih dalil. Ya, dalilnya ketika dia menyampaikan pengajaran. Contoh, khotbah di atas bukit. Lah, Mana dalilnya?
Di mana dalilnya Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Silakan, dalil. Baik, baik. Contoh, Yohanes 10 ayat 28. Coba kamu baca. Yohanes 10 ayat 28. Apa yang dikatakan di sana? Ketika dia mengatakan pengikutku. Dengarkan dulu. Baca nomor 27-nya. Baca nomor 27-nya dulu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Cerminan daripada 28-nya. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, sedangkan suara Yesus itu jelas-jelas didengarkan. Tunggu. Suara Yesus itu, sabar bang, sabar. Suara Yesus itu adalah suara yang didengarkan dari Bapa. Apa yang didengarkan dari Bapa itulah yang disampaikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal. Oke? Kepada siapa? Kepada mereka. Baik. Dan mereka pasti tidak binasa. Sampai selama-lamanya. Kenapa mereka memperoleh hidup yang kekal? Tunggu dulu. Saya jelaskan. Kenapa mereka memperoleh hidup yang kekal? Karena mendengarkan suaraku. Apa suaraku? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu perkataan siapa? Itu suara siapa? Kita bahas yang tadi 2728. Iya. Kita bahas 2728. Benar. Dengarkan, 27-nya mengatakan apa? Dengarkan 27-nya. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Baca yang benar, baca yang benar, baca yang benar. Mereka mendengarkan suaraku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Suara Yesus apa? Suara Yesus apa? Sebentar. Aku dengar. Saya selesaikan dulu ya. Tenang. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 24, suara yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Salah satu suaraku adalah jangan kemana-mana. Tunggu. Salah satu suaraku adalah mau kabur. Aku justru menjelaskan ini, Bung. Sedikit aja Anda dilemparkan sama moderator ini karena nggak nyambung. Salah satu suaraku adalah aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, aku ingin mendengarkan suara Yesus yang mengatakan aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi silakan. Bang Suma, ya, kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman. Sebentar. Tadi Anda sudah kabur analogi yang saya bangun antara HP dengan saya. Anda tidak jawab. Tahan dulu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Yesus bisa berkata-kata. Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana dalilnya? Anda tidak menunjukkan dalil. Anda mencoba berkelit. Yohanes 10 nomor 28. Anda lupa data 29-nya. Bapakku lebih besar daripada Bapakku lebih besar daripada. Oke, sekarang Anda tunjukkan kepada saya. Saya ingin dengar suara Yesus. Di mana Yesus menyuarakan aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Silakan. Ketika Anda sudah membacakan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Apakah di situ, sebentar, jangan potong dulu ya. Apakah di situ Bapa berbisik kepada Yesus? Yesus, berkatalah kepada murid-muridmu, aku memberikan suaraku kepadamu, sampaikan kepada mereka. Apakah Bapa berkata demikian kepada Yesus? Apakah tertulis di situ? Di situ Yesus sendiri berkata. Coba bacakan ulang sekali lagi, baca ulang. Apa? Yesus berkata apa? Apakah Yesus mendengar perkataan dari Bapa? Apakah ada tertulis di situ? Bapa mengatakan kepada Yesus, katakanlah kepada domba-dombamu, domba-dombaku. Oke, apakah ada suara Bapa seperti itu? Ada tertulis secara letter-lex di situ? Yesus mengatakan. Itu ucapan siapa? Yesus mengatakan, suara yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Baca ulang 2728. Yesus sendiri mengatakan itu. Firman yang kau dengar dari Firman yang kau dengar dari aku.
Firman ulang yang kau 278. dengar dari aku. Nomor Baca 14-nya. ulang. Yohanes Baca ulang. 14. Saya nggak kayak lu Yohanes 14. Iya harus. Itu berbicara. Enggak bisa. No. Yohanes 10, 2728. Baca ulang. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Supaya Coba Anda hampir 10.000 orang saudara, ini bisa saudara, paham tunjukkan bahwa kepada Anda ini saya. ketika menarasikan Alkitab itu dengan jujur. Oke. Jangan engkau memakai ilmu iblis untuk Oke. memutarbalikkan Alkitab. Baik, Pakai baik. jujur, kejujuran. Baik. Oke. Tuhan suka dengan kejujuran. Oke, baik. Baca ulang Iya. 2728. Oke, sabar, saya kasih narasi dulu. Yohanes 14 Baca nomor ulang 24. 2728. Di Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata apa? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari Jangan aku. kamu ke Yohanes 14-nya. Tetapi Itu dari baca Bapa yang 10 ayat yang telah 2728. Kamu mengutus jangan aku. kabur. Jangan kabur, Oke. jangan kabur kau. Kemudian Jangan kabur. Yohanes 12. Jangan kabur. Yohanes 12. Baca Yohanes 10 nomor ayat 44 sampai nomor 50. Cuma, no. Jangan Firman framing. yang kau dengar Jangan dari aku mirroring. bukan Jujur, dari jujur, diriku, jujur. tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sedangkan ketika Anda membaca dalil di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Domba-dombaku Apakah di mengenal. situ ada kata murid? Domba-domba. Nah, Domba-domba. makanya baca jujur. Ya domba-domba itu murid, Pak. Iya, iya. Makanya baca yang benar dulu. Jangan Domba-domba baca yang itu murid. benar. Aku mengenal Makanya kan di situ tidak ada tertulis domba-domba kan, tertulis Pendeta domba ini, kan. Makanya pendeta jangan lucu. ngarang.com. Jangan ngarang.com. Kita domba ini itu baca murid atau Alkitab bukan? itu. Sebentar, apakah di situ tertulis murid atau domba? Ya udah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana? 2728 yang Anda bacakan tadi? Mana dia katakan aku Coba, dapat oke. berkata-kata Baik. dari diriku sendiri. Coba bacakan ayat 2728. Bacakan sekali lagi. Kita Kan dengar. sudah aku baca Ada tadi. kurang lebih. Sudah aku baca tadi. Nomor 29-nya endingnya. Bapak Ulang. Bapakku yang No. Bapakku yang Jangan kemana-mana, memberikan Suma. mereka Jangan kepadaku. kabur. Jangan kabur. Baca ulang 2728. 27. Dengarkan 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. 28-nya dikatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka Itu tidak suaranya akan. siapa? Yesus. Suaranya Yesus. Artinya Yesus berbicara atas dirinya sendiri kan? Enggak. Aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup. Aku memberikan hidup yang kekal. Lalu baca nomor Ucapan 29. siapa? Ucapan Yesus. Ucapan siapa tadi? Ucapan Yesus. Artinya Yesus menyampaikan. Iya, artinya itu perkataan Yesus sendiri, betul? Yesus Berbicara mengatakan. atas kehendaknya dia sendiri, betul? Yesus menjawab itu. Yesus menjawabnya. Izinkan Yesus menjawab dulu, Pak. Apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku. Nomor 29-nya. Nomor 29-nya. Bapak yang memberikan kepadaku. Oke. Sebentar ya. Saya tenggelam sebentar. Jangan kemana-mana ya. Sebentar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Malu kau, Dek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka siapa? Yang Bapak berikan kepadaku. Bapak yang berikan kepadaku. Nah sekarang ketika Bapak yang memberikan kepadaku, pernyataan dan pertanyaan saya kepada saudara. Kamu lanjut ayat 30-nya. Dengar. Ayat 30. Tunggu. Ayat 30. Dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan nih, analogi HP dengan tadi kan ada kabar tuh. Ketika Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, akulah tiada Tuhan selain aku, akulah. Lalu Yesus di sisi lain mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku.
tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaannya, Bagus. yang mana yang Ayat Tuhan? 30. Yang Ayat mana yang 30. Tuhan? Yang mana Ayat yang Tuhan? 30. Ayat Yang 30 mana? baca. Yang Ayat mana yang 30-nya baca. Baca ayat 30. Kacau ini orang ini. Baca ayat 30. Ayat 30-nya lanjut. Anda Kamu yang kenapa baca, sampai Anda. 3 sampai 2 sampai? Kenapa? Anda yang Yesus baca. katakan aku dan Bapa adalah satu. Hah? Aku Ada dan berapa? Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Satu begini, apa? seperti Anda punya roh, jiwa dan tubuh. Ya, mulai Anda ngaco. punya roh, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan dalam kemanusiaanmu. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu di dalam hakikatnya, keilahiannya Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menciptakan segala sesuatu. Yang 1 ayat 3. Nah, firman Langsung itu telah endingnya menjadi manusia. aja. Yohanes 1 ayat 14. Langsung di Makanya endingnya aja. ketika, oke, baik. Langsung di endingnya Ketika aja. Yesus, baik. Langsung di Ketika endingnya. Yesus, makanya diam dulu. 30, Bang. aku dan Bapa Ya. adalah satu. 31, 32, Maka orang-orang 33, Yahudi berusaha 34. untuk melajam dia, melempari dia dengan oke. batu. Karena apa? Baik. Karena orang Yahudi sudah tahu ketika Yesus Baik. mengatakan demikian. Artinya Yesus Baik. menyamakan dirinya dia dengan Oke. Bapa. Nah, oke, udah paham? Ya, nah, baca terus Udah sampai paham? 36. Baca terus, Udah jangan paham? cuma sampai Enggak. 30 kan. Malu Anda Udah nanti. paham? Kok Saya malu? paham betul. Nah, sekarang Makanya tadi sekarang kan Anda ketika meminta. Sebentar. ketika orang-orang tunggu dulu, ketika orang-orang Yahudi ingin melempari batu kan, lalu Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Disebut apa dia? Terus kamu Enggak, jawab dong. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman menurut Yesus, maka Allah menyebut orang itu sebagai apa? oke, itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Tertulis di mana tuh? Di situ dalil yang Anda bawa tadi, Yesus klarifikasi. Karena dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjelaskan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diutus untuk menyampaikan firman, maka Tuhan berkata kepadanya, engkau adalah Allah. Nah, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan yang menyampaikan firman itu. Oke. Jadi kalau Yesus berkata demikian, artinya firman itu merujuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Sesuai dengan narasimu tadi. Lah, Yesus mengatakan bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka Tuhan mengatakan engkau adalah Allah. Dan masihkah ketetapan Tuhan itu bisa dibatalkan oleh sebab aku yang diperintahkan untuk menyampaikan firman? Masihkah aku dikatakan menghujat Allah oleh karena aku mengatakan aku adalah anak Allah? Enggak dong. Yesus mengatakan itu. ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah, Berarti aku tidak menghujat Allah. Sebab siapapun yang Allah perintahkan untuk menyampaikan firman, semuanya disebut Allah. Contoh di Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disuruh oleh Allah kemudian kejadiannya? Kejadian 7 ya teman-teman. Aku jadi lupa gitu. Error saya. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Di Keluaran 7, Keluaran 7 apa Kejadian 7 itu ya? Teman-teman, ada yang nggak ingat? ya ketika Keluaran 7, Tuhan mengangkat Keluaran 7. Musa. Sebentar, ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Keluaran 7 Tuhan nomor 1. menjadi Tuhan. Itulah Tuhan mengangkat Musa cerminan. menjadi Tuhan. Oke. Itulah cerminan Baik. bahwa siapapun, aku tidak menghujat Allah. Aku tidak menghujat Allah. Aku menyatakan diriku Tuhan karena aku sebagai penyampai firman. Nah, Yesus sudah menjawab tuh. Berarti apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa, itulah yang aku katakan.
Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia mengaku Bapa, maka dia mengaku Elohim. Sama seperti Musa, dia adalah Elohim. Begitu juga aku adalah Elohim, karena aku adalah penyampai firman. Tetapi aku bukan Elohim yang sesungguhnya. Maka yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Anda yang salah memahami itu. Maka pertanyaan saya, boleh saya tanggapi sekarang? Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan. Baik. Anda menuntut bahwa harus ada kata-kata Yesus dari dirinya sendiri. Sebenarnya ketika Anda membaca ayat-ayat Alkitab ya, terutama dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, Anda akan menemukan kata-kata atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Anda kok membantai Yesus sih? Kenapa Anda membantai Yesus? Sebentar Abang. Anda kenapa membantai Yesus? Diam dulu. Iya, maksud saya kenapa Anda jadi pembantai Yesus? Kok antikristus Anda ini? Santai aja. Santai aja, bro. Santai aja. Pendeta kok begini? Jadi ketika Yesus, nah ini karena kamu potong-potong ini, jadi udah saya maaf ya, saya ucapkan juga udah hilang dari otak saya. Bingung Anda mengarang kan? Yang saya minta, di mana Yesus mengatakan bahwa dia bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu di mana? Lah, semua tadi kan saya sudah bilang, kalau Anda baca dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua pengajarannya dia itu dari dirinya sendiri. Kayak Edis ente. Yesus mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan Bapa, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan Bapa untuk dia katakan, itulah yang disampaikan. Kok Anda jadi pembantai Yesus gitu loh? Aneh Anda. Ini bro, kalau Anda kembali ke situ, saya kembali ke analogi tadi. Yesus sebagai HP, bahwa betul? Sebentar. Ketika Anda mau berkata-kata sesuatu ya, mengucapkan sesuatu, itu keluar dari mulut Anda itu harus sinkron dengan apa yang ada di dalam otak kamu. Demikian pula Bapak. HP yang menyampaikan firman. Firman saya yang ada di Makassar sampai kepada Anda itu melalui media HP. HP itu bukan saya. Yesus yang ada di bumi dan Elohim yang ada di langit menyampaikan firman melalui Yesus. Yesus adalah HP. Posisi Yesus sama seperti HP, hanya penyampai firman. Bedanya kalau Anda ingin menuhankan utusan Tuhan, lebih pantas Anda menuhankan HP. Karena HP tidak pernah jujur mengatakan bahwa suara yang kau dengar itu bukan dari aku tapi dari Bang Suma. Nah, Yesus mengatakan suara firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Maka posisi HP lebih berharga Anda tuhankan daripada Yesus. Oke, baik. Kamu pakai analogi HP lagi. Saya tanya Anda. Kalau nggak ada HP ini kan baru muncul nih. Kalau nggak ada HP ini, apakah kita ini masih eksis nggak? Eksis? Tetap eksis. Masih eksis. Yes. Oke, baik, masih eksis. Kira-kira HP ini yang kamu analogikan ini, dia bisa melakukan sesuatu tanpa kita? Tidak bisa. Kecuali kalau dioperasikan, ya kan? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sudah aku itu. Dia adalah HP. Anda baik. Anda menganalogikan HP yang tidak bisa berbuat apa-apa, oke? Sama seperti Yesus kan? Yohanes 5:30. Yesus, baik. Yesus mati. HP mati kalau lobet baterainya. HP bangkit kalau dicas ulang. Nah, HP bangkit kalau dicas ulang. HP hidup beroperasi kalau diisi baterai. Yesus apakah bisa hidup sendiri? Yesus berkata, dibangkitkan. Sebentar. Boleh nggak saya bicara? Ya, silakan, tapi izinkan saya juga. Boleh nggak saya tertawa melihat kelucuan Anda ini? Ya, no problem. Silakan. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu ucapannya ucapan sendiri atau dari Bapak? Ucapannya sendiri. Aku memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Ada nggak dia pernah mengatakan bahwa aku bisa berkata-kata dari diriku sendiri? Ada nggak? Oke.
Karena Anda pasti hanya larinya ke situ, tetapi Anda Iya lupa dong. ayat-ayat Anda yang begitu memfitnah- banyak Anda yang memfitnah menjelaskan Yesus. ketuhanan Yesus. Anda memfitnah Yesus, sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Oke. Anda memfitnah Yesus dengan petnahan begitu kejam bahwa Yesus bisa berkata-kata dari diri sendiri tanpa dalil, hanya oleh karena Yesus mengatakan aku. Sedangkan pada saat Yesus mengatakan aku, dia sedang menyampaikan firman yang Bapa berikan kepadanya untuk ia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu bukan dari Yesus, tapi dari Bapa yang telah mengutusnya. Itu pengakuan Kamu Yesus. lupa Yohanes. Iya, kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Kan tadi sudah klarifikasi Yesus tadi, Bung. Kamu lupa Yohanes 10 ayat 30-nya? Tadi Yesus sudah mengatakan itu loh. Justru karena aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku itu yang aku sampaikan. Itu maksudnya. Aku tidak pernah menantang Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Tapi satu dalam hal ini adalah satu misi, bukan satu hakikat. Makanya nomor 34, 35, 36 tadi aku sudah sampaikan samamu, Pak Pendeta. Aku Oke, udah sampaikan baik. samamu. Begitu jelasnya baik. aku menjelaskan Bible kepadamu, Pak Pendeta. Baik. La haula wala Saya tanya quwata Anda. illa billah. Ya. Saya tanya Anda ya. Jujur. Kamu jujur. Ya. Roh, jiwa dan tubuhmu itu hakikatnya apa? Hakikatnya manusia ciptaan. Manusia. Iya kan? Iya. Kalau disebut manusia harus ada roh, jiwa dan tubuh. Yes. Kalau kurang dari salah satunya, maka itu bukan hakikat manusia, betul? Ya, Yesus sama enggak? Yesus sama enggak seperti itu? Yesus sama. Yesus jasad, roh dan jiwa sama enggak? Sama dengan aku? Hakikatnya. Sama Oke. enggak dengan aku? Yesus, Sama enggak? kamu manusia berdosa. Kamu manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak Dari berdosa. mana Anda mengatakan Yesus tidak berdosa? Dia suci. Dari mana Anda Karena mengatakan dia datang suci? dari roh Allah. Nah, Oke. kita ini semua Menurut dari roh kamu- mana? Kita dari mana? Oke, baik. Sebentar. Menurut Anda, oke. Sebentar. Ketika Nabi Isa itu yang Allah meniupkan rohnya melalui Mulai apa? ngaco. Nah, ngaco. Iya ngaco dong. Oke. Ngaco Nah, dong. Yesus itu lahir dari roh Allah, betul? Isa. Iya, sama seperti kita, sama seperti kita. Kita dari roh Allah juga. No? Loh, Kita tidak Kejadian dari 6 roh nomor Allah. Kejadian 6 nomor Oke. 3. Coba Anda baca. Baik. Baca. Baik, saya jelaskan. Baca. Baik, Iya, jelaskan. baca Kejadian 6. Oke. Baca dulu baru jelaskan, Iya. jangan longor. Bentar. Baca dulu. Saya sudah tahu sejarahnya. Saya sudah tahu Apa sejarahnya. bunyi dari Kejadian 6 Baik. nomor 3? Apa bunyinya? Garuk kepala. Saya hanya punya satu device saja. Berarti Anda bacakan. tahu, berarti nggak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Oke. Gila ini. Baik. Berbicara tanpa Baik. menguasai Bible. Lucu ente ini. Oke. Baik. La haula Baik. wala Boleh saya quwata bicara illa- sekarang? Ya, silakan. Kejadian saya 6 bicara nomor sekarang? 3, Oke. silakan. Baik. Apa Oke. katanya? Saya kilas balik dulu ya. Tenang saja. Cara Paulus. Allahu Akbar. Sebentar. Allahu Akbar. Ketika Tuhan menciptakan manusia, di tanah liat itu ya. Bukan Tuhan di situ. Anda ini ingin menjelaskan, tapi Anda nggak tahu dalilnya. Gimana cerita? Sebentar. Terlalu berani Anda hadir di hadapan saya. Sebentar, Anda ingin sebentar. menjelaskan Kejadian 6 nomor 3, tapi Anda nggak tahu isinya. Kilas balik Boleh saya katanya bicara? Kejadian. Oke, boleh saya bicara sekarang? Iya, silakan. Kejadian 6 nomor 3 Anda bahas. Silakan. Oke, baik. Sebentar, saya keluar sebentar. Iya. Topeng monyet. Bikin malu seorang pendeta. Saya keluar sebentar. Pasti dia saya turunkan tuh. Aduh, Halilintar. Makasih Bang Suma. Kau menutupi maluku. Aduh Bang Suma. Aku yang turunkan teman-teman. Karena aku masih mau dia naik di suatu saat nanti. Karena kapan saya lanjutkan ini selesai napasnya dia. Rohnya habis. Habis kubuat habis. Teman-teman. Hancur sudah. Pendeta kita. Pendeta Kingdom. Raja Kondom.